Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan dari beberapa rumah sakit yang ada di Jakarta maupun luar Jakarta. Selamat datang di webinar World Cancer Day tentang materi keperawatan onkologi radiasi. Saat ini kita ada di sesi kedua dengan tema asuhan keperawatan pasien dengan radiasi. Dengan pembicaranya adalah Nurse Prabu Wijaya, Sarjana Terapan Keperawatan. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja atau bisa ditampilkan CV sedikit dari Mas Prabu karena tak kenal maka tak sayang. Saya bacakan saja ya. Untuk tempat kerja sekarang, beliau adalah perawat di instalasi terpadu onkologi radiasi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, dan beliau lulus D3 dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 tahun 2010, kemudian melanjutkan sarjana hingga lulus profesi nurse di tahun 2021. Untuk riwayat pelatihan ada banyak, yang terakhir adalah perawatan luka infeksi dan pelatihan sedasi di tahun 2023. Untuk Mas Prabu, silakan waktu dan tempat kami persilakan 35 menit untuk menyampaikan materi, kemudian kita lanjut 10 menit untuk tanya jawab. Oke, terima kasih kepada Kak Helen untuk kesempatan waktunya diberikan kepada saya dalam siang ini. Saya akan mencoba sharing mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan radiasi. Kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu pada siang ini. Untuk outline pada webinar kali ini, kita mulai awali dengan pendahuluan, apa itu radiasi eksternal, dan juga radiasi internal. Dan juga kita akan membahas tentang asuhan keperawatan. Sedikit pendahuluan, menurut DP 2 tahun 2019, kanker salah satu penyebab utama kematian pada penyakit tidak menular. Menurut WHO, diperkirakan akan terjadi peningkatan angka kejadian kanker sebesar 75% pada tahun 2030. Berdasarkan Human Development dan Pola Cancer Incident dari 2008 hingga 2012 sampai dengan 2030 akan terjadi peningkatan kasus kanker dari 12,7 miliar kasus baru di 2008 sampai dengan 22,2 miliar di tahun 2030. Menurut Freddy Bray et al. 2012, mayoritas terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Keperawatan kanker adalah suatu area praktik yang mencakup semua kelompok usia. Dilakukan dalam berbagai kelompok tatanan perawatan kesehatan, baik itu di rumah, komunitas, rumah sakit, dan pusat-pusat rehabilitasi lainnya. Terdapat suatu tantangan khusus dalam merawat individu dengan kanker. Kanker itu identik dengan nyeri dan juga kematian. Apa sih itu radioterapi? Radioterapi adalah salah satu modalitas terapi dengan menggunakan radiasi pion untuk pengobatan kanker, yaitu dengan menghancurkan atau merusak sel kanker. Tujuan radioterapi adalah untuk memberikan secara tepat dosis radiasi pada tumor dengan menghindari kerusakan seminimal mungkin pada jaringan sehat di sekitar. Pertama itu radiasi eksternal dan radiasi internal. Radiasi eksternal adalah pemberian radiasi di mana sumber radiasi mempunyai jarak tertentu dengan tubuh pasien atau target radiasi. Bagaimana kita bisa lihat di samping ini adalah dan ini kondisi pasien berbaring untuk menerima radiasi yang sudah direncanakan. Untuk teknik radiasi ada 3 macam di sini, ada teknik 2D, 2 dimensi, teknik 3D radioterapi, dan teknik IMRT, Intensity Modular Radiotherapy. Untuk radiasi internal atau biasa disebut dengan brachytherapy, yaitu pemberian radiasi dengan menggunakan aplikator aktif tertutup yang disebut dengan iridium 192
yang didekatkan kepada organ target yang dituju. Indikasi brachytherapy adalah sebagai booster agar tercapai dosis radiasi yang belum tercapai dengan radiasi eksternal karena risiko toksisitas yang tinggi di jaringan normal. Brachytherapy merupakan terapi lanjutan dari radiasi eksternal yang pelaksanaannya melibatkan multidisiplin profesi serta diperlukan persiapan dari pasien maupun alat. Jadi untuk radiasi internal ini atau brachytherapy memerlukan beberapa proses persiapan dari mulai persiapan pasien, persiapan alat, dan juga mungkin persiapan konsultasi ke penyakit dalam untuk tindakan tambahan untuk anestesi dan lain sebagainya. Untuk metode pemberian brachytherapy di sini ada tiga: intrakatheter, radiasi ditempatkan pada kafum atau rongga tubuh, misalnya pada kanker serviks dan nasofaring. Untuk teknik intersisial, yaitu sumber radiasi ditanamkan pada jaringan kanker seperti pada kanker lidah, kanker kandung kemih, payudara, kulit, dan juga prostat. Untuk intraluminal, sumber radiasi ditempatkan di dalam lumen, misalnya pada kanker esofagus dan bronkus. Untuk saat ini, terapi yang sering diberikan atau teknik terapi radiasi internal di unit kita onkologi radiasi yaitu lebih banyak di intrakatheter dan juga intersisial. Untuk tujuan terapi radiasi yaitu ada kuratif definitif, yaitu radioterapi sebagai modalitas tunggal dapat diberikan bersamaan dengan kemoterapi atau terapi target. Tujuan terapi radiasi adjuvan yaitu sebagai terapi tambahan setelah dilakukan operasi dan atau kemoterapi. Tujuan terapi radiasi paliatif yaitu meningkatkan kualitas hidup, mengurangi rasa sakit pada pasien dengan metastasis, atau juga radiasi diberikan untuk menghentikan perdarahan. Dalam tim radioterapi ini ada beberapa unit yang terkait dalam pelayanan radiasi onkologi, sebagaimana tadi sudah dibahas oleh Narsak Sabian. Di dalamnya yaitu terdapat ada dokter onkologi radiasi, perawat onkologi radiasi, fisikawan medis, radiografer atau RPT, tim fisika medis, dan juga administrasi. Dalam tahapan radioterapi ada beberapa tahapan untuk melangkah untuk melaju untuk dilakukan radiasi, yaitu diawali dengan registrasi. Jadi pasien baru akan melakukan registrasi di pelayanan onkologi radiasi. Setelah itu pasien masuk ke dalam poliradioterapi. Di dalam poliradioterapi kita lakukan anamnesa, kita lakukan pemeriksaan oleh perawat maupun dokternya, kita lakukan perencanaan adakah indikasi radiasi ataupun tidak. Setelah ada indikasi radiasi, pasien dilakukan untuk persiapan radiasi, kita lakukan CT simulasi atau CT simulator. Atau dengan dilakukan simulator untuk teknik 2D. CT simulator tersebut kita akan melakukan scanning area untuk area radiasi yang sudah direncanakan. Yaitu untuk menghitung dosis radiasi serta area yang akan dilakukan penyinaran. Setelah dilakukan treatment planning sistem tersebut selesai, kita lakukan penyinaran. Kita masuk dengan asuhan keperawatan pasien dengan radiasi. Di dalam asuhan perawatan pasien dengan radiasi ini terdapat tiga pilar, yaitu kita awali dengan pre-radiasi, intraradiasi, dan juga pasca radiasi. Di dalam pre-radiasi, di sini kita sebagai perawat yaitu memberikan edukasi gambaran tentang simulasi dan tindakan radiasi. Dan juga kita memberikan edukasi untuk mencegah dan minimalkan efek samping. Dalam intraradiasi, kita sebagai perawat itu memantau efek samping dan juga penanganan atau perawatan jika memang ada efek samping yang timbul. Dalam pasca radiasi, di sini juga kita simultan untuk melakukan pemantauan efek samping lanjutan dan juga untuk mempertahankan kualitas hidup pasien. Di dalam pre-radiasi, di sini kita awali dengan pengkajian, yaitu
mengenai data dasar pasien, faktor-faktor yang komunikasi efektif, riwayat penyakit dan pengobatannya, pemeriksaan fisik, kelengkapan data medis, dan juga pengkajian psikososial, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian efek samping radiasi seperti jenis tindakan atau pembedahan sebelumnya yang sudah dilakukan, dan juga status nutrisi atau screening gizi awal. Pada tahap pengkajian ini kita selalu melakukan screening gizi awal gunanya untuk pada saat awal kita mengetahui apakah status gizi pasien baik atau buruk. Jika memang ada status gizi yang tidak baik, kita segera melakukan konsultasi ke dokter gizi yang sudah ada di pelayanan onkologi radiasi. Untuk diagnosa keperawatan preradiasi ini yang sering muncul yaitu cemas berhubungan dengan terapi radiasi karena ketidakcukupan informasi pembuatan dan perawatan. Intervensi preradiasi ini kita bisa beri informasi penjelasan mengenai radioterapi, efek samping yang mungkin dialami, dan perawatan untuk minimalkan efek samping. Memberikan gambaran. Mohon maaf sempat terputus ya Kak. Kak udah di unmute kan? Oke, baik kita lanjut. Mohon maaf sempat terputus koneksinya. Pada intervensi preradiasi yaitu kita berikan edukasi informasi penjelasan mengenai radioterapi, efek samping yang mungkin dialami, dan perawatan untuk minimalkan efek samping. Lalu memberikan gambaran apa yang akan dialami pasien saat menjalani terapi radiasi. Orientasikan ruangan dan petugas. Dan jangan lupa kita harus memeriksa persetujuan tindakan radiasi. Lalu memberikan persiapan tindakan jika diperlukan, seperti anestesi, puasa, obat-obatan, dan juga alat kesehatan lainnya. Pada indera radiasi, di sini kita berdasarkan pendidikan kesehatan yang diberikan, yaitu yang pertama ada penjelasan tentang radioterapi. Yang pertama yaitu alur pengobatan, apa dan bagaimana radioterapi, persiapan dan perencanaan radiasi, peralatan yang mungkin digunakan, lama tindakan, kondisi gambaran terkait ruangan radiasi dan pesawat penyinaran. Lalu edukasi mengenai efek samping yang mungkin dialami, seperti efek samping spesifik pada area radiasi, apa yang akan dirasakan, apa faktor yang mempengaruhi, dan kapan terjadi, dan berapa lama. Lalu perawatan untuk minimalkan dan mencegah efek samping, seperti perawatan kulit, nutrisi, aktivitas, dan juga pemantauan efek samping, serta melakukan kontrol rutin, konsultasi, atau follow-up. Kontrol secara rutin kita lakukan dalam intraradiasi itu selama radiasi kita berikan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, yaitu 5 hari kerja, di mana setiap 5 kali radiasi kita lakukan pemantauan efek samping, yaitu untuk pasien untuk datang ke poli, dan sebelumnya untuk pemeriksaan HB, pemeriksaan darah lengkap, yaitu untuk pemeriksaan HB, leukosit, dan juga trombosit. Dan juga kita memantaukan pemantauan efek samping akut, yaitu pada area radiasi. Nah, pada intraradiasi di sini kita akan mengkaji keluhan pasien, pemeriksaan fisik terutama area radiasi, pemantauan status nutrisi, bandingkan hasil screening awal atau pada masa preradiasi dengan screening selama radiasi. Pemantauan efek samping akut terhadap radiasi. Untuk efek samping di sini tergantung dari beberapa faktor, yaitu dari jenis tindakan radiasi, luas lapangan penyinaran, kondisi pasien, organ yang disinar di bagian mana, dan juga dosis yang diberikan. Efek samping radiasi tergantung pada lokasi radiasi dan pada umumnya terbagi menjadi efek samping segera atau akut dapat terjadi pada radiasi berlangsung sampai dengan 3 bulan setelah radiasi.
Dan juga efek samping yang lebih lama terjadi, late effect, yaitu dapat terjadi setelah 3 bulan sampai dengan beberapa tahun setelah radiasi diberikan. Efek samping radioterapi ada beberapa, yaitu untuk yang pertama itu fatigue atau kelelahan selama radiasi. Tubuh membutuhkan banyak energi untuk memulihkan sel-sel yang rusak. Reaksi kulit seperti eritema, kemerahan, desquamasi kering, dan juga basah. Keluhan mual muntah, kesulitan menelan, mukositis, diare, xerostomia, sistitis, dan juga mencakup supresi sumsum tulang. Diagnosa perawatan untuk pasien yang menjalani radiasi yaitu terdapat beberapa. Yang pertama yaitu keletihan berhubungan dengan terapi radiasi, gangguan integritas kulit berhubungan dengan efek radiasi, gangguan nutrisi berhubungan dengan penurunan mukosa oral, penurunan saliva, ketidaknyamanan mulut, mual, serta muntah. Diare berhubungan dengan efek radiasi daerah abdomen. Kerusakan membran mukosa oral berhubungan dengan efek radiasi, hygiene oral yang tidak adekuat. Gangguan eliminasi urin berhubungan dengan sistitis, radiareasi pletis, dan bladder. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan kulit, alopecia, penurunan berat badan. Risiko infeksi berhubungan dengan leukopenia. Risiko kurang pemancaran berhubungan dengan mual muntah, dan juga penurunan asupan nutrisi atau disebabkan oleh diare juga. Intervensi khusus pada radiasi yaitu untuk fatigue ataupun kelelahan. Yang pertama kita harus kaji faktor-faktor yang mempengaruhi fatigue. Untuk menganjurkan selanjutnya anjurkan untuk istirahat cukup, anjurkan melakukan aktivitas ringan sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya untuk gangguan integritas kulit, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu seperti area radiasi, bagian tubuh yang sering terjadi gesekan seperti aksila, area inflamasi atau lipatan, batas bawah payudara, dan perineum akan mengalami reaksi kulit yang lebih buruk. Dan juga tergantung teknik radiasi yang diberikan, serta dosis radiasi, dan juga penggunaan obat-obatan kemoterapi dan atau radiosensitizer, serta kondisi kulit dan juga status nutrisi. Perubahan kulit akibat radiasi itu radiasi pingion menyebabkan kerusakan lapisan kulit terutama epidermis, folikel rambut, dan telur sebasia. Untuk 2 minggu pertama terjadi eritema, edema, dan juga pruritus. Dalam 4-5 minggu terjadi desquamasi kering atau pruritus scaling atau bersisik, peningkatan pigmen atau desquamasi basah. Untuk desquamasi basah ini bisa terjadi bulah atau pelepasan seluruh epidermis dan juga edema atau terdapat eksudan. Reaksi lambat terjadi pada 6 bulan atau lebih pasca radiasi. Kulit menjadi kering akibat kehilangan tunda sebasia dan folikel rambut. Dan kulit menjadi tidak elastis. Untuk perawatan kulit area radiasi, yaitu kita sebagai perawat mempromosikan kebersihan diri kepada pasien dan juga menganjurkan untuk hidrasi kulit. Melakukan pasien untuk intake cairan 3 liter per hari. Hindari infeksi pada kulit, hindari zat-zat iritan seperti lotion yang mengandung parfum, sabun, kosmetik, dan juga deodoran. Hindari suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin. Lindungi kulit dari paparan sinar matahari langsung, hindari penggunaan plester pada area radiasi, gunakan pakaian yang longgar atau tidak ketat, dan juga anjurkan pasien atau keluarga untuk melapor jika ada keluhan atau ketidaknyamanan pada kulit area radiasi pada pasien. Intervensi pada gangguan integritas kulit pada kondisi desquamasi kering, kita bisa berikan topical moisturizer, pembalut hidrogel atau rehidrasi kulit. Untuk kondisi kulit desquamasi basah, kita bisa berikan irigasi dengan normal salin. Untuk ulcer atau tukaks, kita selalu bersihkan dari pus, gunakan hidrogel, hidrokolloid, dan pembalut absorptif. Luka dibalut untuk mencegah evaporasi, mengurangi infeksi,
menjaga kelembapan lingkungan di area luka, dapat meningkatkan revitalisasi dan juga memfasilitasi autolitik debridement. Pada kondisi serosis, gunakan sabun lembut dan oil saat mandi. Biasanya kita sarankan untuk menggunakan sabun bayi ya, yang lebih aman, dan juga menggunakan pelembab secara teratur, menjaga kulit yang berbelah. Untuk kondisi infeksi, kita bisa berikan topikal antibiotik, dan juga untuk keadaan luka yang mungkin lebih parah dan lebih tidak baik untuk kondisi kulit, kita biasanya lakukan skin graft, dan juga perawatan kulit dapat dilakukan sama dengan luka bakar. Untuk gangguan nutrisi, kita anjurkan pasien untuk makan sedikit namun teratur, modifikasi lingkungan yang nyaman untuk meningkatkan nafsu makan, anjurkan makan snack di antara dua waktu makan untuk membantu meningkatkan asupan kalori, dan juga makan makanan yang tinggi kalori dan protein. Dan selanjutnya monitor status nutrisi pasien. Untuk gangguan nutrisi, jika terjadi mual ataupun muntah, anjurkan pasien untuk menghindari makanan yang terlalu manis, berminyak, dan berlemak. Istirahat kepala lebih tinggi daripada badan saat setelah makan. Lakukan perawatan mulut. Jika sulit menelan, anjurkan pasien untuk minum banyak cairan, makan makanan yang lunak dan mengandung cairan, makan makanan yang dihaluskan atau di blender. Untuk gangguan membran mukosa oral, hindari makanan dan minuman yang mengiritasi seperti alkohol, makanan pedas, makanan yang asam, dan minuman panas. Diet makanan yang lunak ataupun cair, pilih makanan yang mudah untuk dikunyah, hindari makanan yang kering, pilih makanan yang mudah ditelan, hindari sajian makanan yang terlalu panas. Lalu lakukan perawatan mulut menggunakan permasalin atau kumur secara teratur menggunakan cairan yang direkomendasikan oleh dokter. Untuk kondisi diare, anjurkan pasien untuk banyak meminum air putih untuk menghindari dehidrasi, dan menganjurkan konsumsi susu yang rendah laktosa. Hindari makanan tinggi serat, hindari makanan tinggi lemak, pedas, dan mengandung gas. Untuk gangguan eliminasi urin, anjurkan untuk banyak konsumsi air putih atau mineral, observasi tanda-tanda infeksi seperti demam, dan juga kesulitan buang air kecil. Hindari area radiasi dalam keadaan lembab, jaga kebersihan area radiasi, berikan antibiotik sesuai dengan program dokter. Untuk kondisi bone marrow suppression, di sini pada pasien-pasien radiasi identik dengan penurunan kadar kadar darah, yaitu seperti hemoglobin, leukosit, dan juga trombosit. Pada saat pasien kontrol secara rutin setelah 5 kali radiasi, kita periksa untuk darah rutin setiap minggu, observasi tanda-tanda gejala perdarahan seperti anemia dan juga infeksi. Ajari pasien mengenai tanda-tanda gejala tersebut seperti kelelahan dan juga mungkin kondisi febris atau demam, itu identik dengan awal mula terjadinya infeksi. Lakukan transfusi darah jika diperlukan. Jika hasil laboratorium kurang dari normal, beri penjelasan makanan untuk meningkatkan kondisi tubuh. Kita biasanya ini sudah dipersiapkan di awal mula pasien preradiasi untuk dikonsultasi ke bagian gizi oleh dokter gizi, sudah diberikan anjuran untuk makanan untuk meningkatkan energi selama pasien menjalani terapi radiasi. Dalam pasca radiasi ini kita lakukan evaluasi efek samping lanjut, pemeriksaan fisik terutama area radiasi. Lalu untuk meningkatkan kualitas hidup, kita ketersediaan komunitas juga termasuk keluarga pasien dan juga lingkungan sekitar ini sangat berperan sekali untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Dan juga follow up rutin pasca radiasi, biasanya kita lakukan kontrol setelah radiasi selesai, kita lakukan kontrol 2 minggu. Setelah itu
setelah 2 minggu selesai radiasi, kita lakukan kontrol rutin selama 1 bulan sekali, selama 3 kali. Setelah itu kita lakukan follow up selama per 3 bulan selama 1 tahun. Setelah itu per 6 bulan selama 1 tahun. Dan selanjutnya dilakukan kontrol rutin selama 1 tahun. Dalam keberhasilan asuhan keperawatan ini ada beberapa peran penting yang perlu kita lakukan, yaitu kita sebagai peran memberikan informasi serta edukasi, peran dan fungsi perawat, serta berkoordinasi dan juga pemantauan evaluasi dan juga pemenuhan kebutuhan dasar sebagai pasien. Mungkin terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan dan juga sharing kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurse Prabu atas materinya yang luar biasa. Mungkin ini jadi pengetahuan baru untuk rekan-rekan keperawatan yang tidak berdinas di pelayanan onkologi radiasi ya. Jadi ini sesuatu yang baru. Ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan perawat di instalasi pelayanan onkologi radiasi. Jadi bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin menanyakan mengenai materi asuhan keperawatan onkologi radiasi, bisa raise hand ataupun mengetik di kolom chat. Nanti akan dijawab oleh Nurse Prabu. Sudah ada pertanyaan yang masuk dari Nila Ayu Ardiana. Mohon izin untuk bertanya, apakah semua pasien kanker yang telah melakukan pengobatan dengan sinar radiasi eksterna harus melanjutkan dengan pengobatan radiasi interna atau hanya pasien-pasien dengan kriteria tertentu saja? Silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Ellen. Untuk pasien-pasien yang menjalani radiasi interna, tidak semua menjalani atau terapi lanjutan menjalani radiasi interna. Ada beberapa pasien atau kriteria khusus untuk melanjutkan untuk radiasi interna, contohnya seperti pasien kanker leher rahim. Karena dalam kondisi penyakit tersebut, boleh kecilin aja Kak. Ya. Karena untuk kasus kanker leher rahim tersebut adalah terapi yang simultan. Jadi setelah terapi radiasi eksterna diberikan selama 25 kali, setelah itu dilanjutkan dengan terapi radiasi interna. Karena untuk dosis yang diberikan untuk terapi radiasi eksterna untuk radiasi terapi luar itu tidak diberikan secara besar. Dalam artian untuk meminimalkan efek samping pada area-area radiasi yang di sekitarnya. Dan dilanjutkan dengan terapi radiasi interna dengan keuntungan yaitu mendapatkan dosis atau mendapatkan radiasi di area yang lebih dekat lagi kepada si target atau tumor yang dituju. Jadi seperti itu. Jadi tidak semua kasus yang dilakukan radiasi eksternal dilanjutkan dengan radioterapi internal. Seperti itu Pak Ellen. Terima kasih Nurse atas jawabannya. Semoga sudah bisa terpuaskan ya jawaban dari Nurse Prabu untuk Nila Ayu Ardiana. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, masih ada waktu. Dari Faridah Apriani. Di pasca radiasi untuk follow up, sampai berapa lama dan kapan dikembalikan kembali ke dokter perujuk awal? Silakan Nurse. Oke. Untuk di pasca radiasi untuk follow up sampai berapa lama dan kapan diberikan ke dokter berjawab. Oke, untuk pasien yang sudah dilakukan radiasi eksternal, biasanya setelah radiasi kita lakukan pemantauan selama 2 minggu. Setelah itu pasien baru dikembalikan ke perujuk awal. Setelah dilakukan perujuk awal, pasien akan dilakukan kontrol rutin juga di unit radioterapi selama sebulan sekali.
dan bertahap sesuai dengan anjuran dokter di instalasi radioterapi. Selama 1 bulan itu selama 3 kali dalam setiap bulan, setelah itu per 3 bulan selama 3 kali, dan setelah itu dilanjutkan 6 bulan selama 1 tahun. Setelah itu dilakukan kontrol atau follow up rutin selama 1 tahun. Dan itu tidak berhenti di situ saja. Itu kita lakukan kontrol setiap tahun, dan selama pasien memang umurnya panjang. Karena berbicara dengan kanker kita tidak berhenti di situ saja ya Kak. Karena supaya kalaupun memang ada penyebaran ke organ lain, kita bisa mengetahui lebih dini untuk mengetahuinya. Seperti itu Kak Ellen. Ya, terima kasih Nurse Prabu. Jadi intinya setelah selesai radiasi, tidak lepas tangan begitu saja gitu ya. Jadi ada, walaupun sudah dikembalikan ke dokter perujuk, tetap ada evaluasi lanjutan setelah itu ya. Per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun, sesuai dengan kebutuhan pasiennya gitu ya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Boleh raise hand maupun mengetik di kolom chat. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Apabila tidak ada, mungkin bisa kita simpulkan dan kita bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Sedikit saya simpulkan bahwa asuhan keperawatan mengenai onkologi radiasi kurang lebih sebetulnya mirip dengan asuhan keperawatan pada umumnya ya. Jadi mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Cuman mungkin di sini agak lebih panjang periodenya karena asuhan keperawatan pada onkologi radiasi itu dilakukan selama pasien sebelum mulai radiasi sampai selesai radiasi, bahkan sampai monitoring-monitoring selanjutnya gitu. Jadi periodenya kalau dihitung tuh bisa bulanan gitu ya Nurse ya. Nah kemudian yang dititik beratkan lagi di intervensi keperawatan. Jadi di intervensi keperawatan ini banyak sekali edukasi yang dilakukan oleh perawat mengenai efek samping dan bagaimana melakukan tata laksana terhadap efek samping tersebut. Mengenai perawatan kulit dan lain-lainnya. Kemudian untuk keberhasilan asuhan keperawatan itu sendiri itu tergantung dari informasi edukasi yang kita lakukan, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar untuk pasiennya, koordinasi untuk pemberian asuhan keperawatan, dan juga monitoring evaluasi. Itu akan menentukan bagaimana keberhasilan asuhan keperawatan yang kita berikan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, izin kami tutup untuk sesi kedua. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian, dan tentunya terima kasih kepada Nurse Prabu Wijaya sebagai pembicara. Salam sehat dari RSCM. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elonofilia undur diri. Terima kasih. Waalaikumsalam.